Oke, ini saya buka ya. Nah, ini masih 3 orang. Mana nih teman-temannya yang lain nih? Coba diambil dulu bukunya. Coba diambil bukunya dulu. Kita belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Morning, Sir. Morning. Nah, gimana nih hari ini? Sehat-sehat aja ya? Sehat-sehat pastinya karena kita lagi berada di rumah. Dan jangan kemana-mana karena sekarang adanya COVID-19. Oke, Moni Felicia, sambil menunggu temannya, coba diambil dulu bukunya, nak. Ambil buku tiknya, kita belajar yang namanya komputer. Oke. Satu kelas, ada berapa orang nih teman-temannya? Masih 10 orang. Sampai ke 30 atau 40 nih? Kita tunggu dulu temannya ya. Minimal sampai 20 peserta. Oke, sambil menunggu temannya, ambil dulu bukunya dan aktifin kameranya. Justin, Jason, ya udah aktifin dulu. Martin, masih 12 yang ada. 40-an. Nah, ini masih sekitar berapa persen nih? 10 ya? Atau 20%. Oke. Nah, kalau masih ada yang belum kenal sama kenalin dulu lagi. Sebalik kenalin, nama saya itu adalah Joshua Van Situmorang. Oke. Nama saya Joshua Van Situmorang, nama panggilan saya Jovan. Oke. Nah, topik kita hari ini adalah TIK. Kita masih membahas yang namanya mengenal perangkat keras di komputernya. Oke, sesuai dengan bukunya, coba dibuka bukunya halaman 3. Kita review sedikit materi-materinya ya. Sambil menunggu teman-temannya nih. 8.55 masuk, sekarang udah 3 menit. Tapi masih belum ada 20 pesertanya. Oke, nah di minggu lalu kita udah membahas nih. Komputer dari zaman dahulu, mesin hitung adalah salah satu contohnya. Halaman 3 ya. Mesin hitung sederhana dibuat pada tahun kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Oke, dibuat pada tahun 5.000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan umur kita contohnya masih di umur 10 tahun. 8 atau 9 tahun. Nah, ini 5.000 tahun yang lalu. Wah, berarti sudah zaman dahulu kala. Nah, bentuknya seperti begini mesin penghitung zaman dahulu. Digambar 1.1, mesin aritmatik Pascal dan mesin analitik Babbage. Oke, itu sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian di halaman 3, bagaimana komputer mengolah data. Komputer merupakan mesin pemroses data. Artinya kamu dapat membuat, mengakses, dan mengubah data seperti angka, huruf, kata, gambar, bahkan suara menjadi informasi yang penting bagi penggunanya atau disebut sebagai user. Menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut, komputer menjalankan 4 prinsip kerja dasar, yaitu menerima informasi atau input, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan atau processing, menyimpan informasi atau storage, menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami atau output-nya. Oke, masih 16 orang, 17 orang. Oke, jadi kalau misalnya di sini kamu dapat membuat, mengakses, dan mengubah data. Oke, maksudnya kamu dapat membuat. Nah, ini contohnya kita mempelajari komputer mengenal perangkat keras. Nah, ini saya sudah membuat PowerPoint-nya untuk yang kita pelajarin pada saat ini. Oke, kemudian saya bisa mengubah datanya. Contohnya ini TIK.
sebisa panjangin teknologi. Oke. Teknologi. I-nya itu informasi. K-nya itu adalah komunikasi. Nah, seperti begini. Oke, inilah yang disebut juga sebagai mengubah data seperti angka atau huruf atau kata. Oke, ini sebalikin. Menjadi tik. Oke. Kemudian mengubah huruf. Oke, bahkan suara menjadi informasi yang penting bagi penggunanya. Suara, bahkan seperti sekarang ya. Contoh nih, menerima informasi atau input. Nah, input itu. Oke. Nah, ada di buka bukunya. Nah, kalau di gambar input itu ada gambar apa aja tuh? Ayo, coba detektin dulu suaranya. Fokus dulu kepada pelajaran. Kalau kita lihat dari gambar halaman 3, itu ada tuh yang banyak input itu ada gambar apa aja tuh? Ada yang tahu? Di dalam gambar input itu terdapat namanya ada keyboard. Ada keyboard, kemudian ada mouse. Nah, di processing itu disebut sebagai motherboard. Oke, kemudian ada outputnya itu ada monitor, ada printer. Kemudian storage artinya penyimpanan ada flash disk, ada disk, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih, kita membahas dari program inputnya lagi. Oke. Nah, kita masuk ke bagian halaman 3 di bagian B. Bagaimana komputer mendapatkan input? Nah, inputnya ini terdapat adalah si keyboardnya dan mouse-nya. Kalau kita perhatikan. Disk itu apa? Nah, disk itu maksudnya adalah kaset. Oke, disk itu adalah kaset. Nah, di dalam kaset itu biasanya kita bisa menyimpan film atau data-data seperti pelajaran, lagu, dan lain sebagainya. Nah, pernah tidak kalau misalnya memasukkan kaset nih supaya kita bisa menonton film di TV? Oke, di zaman-zaman kemarin masih memakai seperti begitu. Beda dengan sekarang, memerlukan hanya tinggal buka YouTube saja, kemudian muncullah video-videonya. Zaman dulu, zaman saya itu belum ada tuh seperti begitu ya. Di zaman sekarang udah enak nih. Kita tinggal klik YouTube, maka akan keluar hasilnya. Video apa kita tonton. Apa yang menyebabkan laptop overheat? Kalau yang namanya laptop overheat itu biasanya karena kelebihan muatan, namanya over. Berarti kelebihan muatan. Oke, caranya itu ya kita hapus saja beberapa aplikasi yang memberatkannya. Oke, contohnya seperti begini nih. Ada yang pernah lihat tidak, misalnya motor atau sepeda motor atau kereta, dia membawa barang banyak banget sampai menggunung. Oke, biasanya orang kalau jualan-jualan itu orang ke pasar tuh, oke, dia membawa barang sebanyak itu. Nah, itu disebut juga sebagai overheat atau melebihi kapasitas. Jika orang misalnya motor atau kereta membawa 2 orang saja, tetapi di motor itu membawa 4 orang atau bahkan 5 orang, dimuat-muati. Seperti begitu, itu yang disebut sebagai overheat. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke bagian keyboard-nya. Nah, keyboard merupakan input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file atau membuka file. Oke, di sini kita lihat untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan ketika kita memasukkannya. Oke, nah di sini saya mau bertanya, kalau misalnya kita disuruh sama orang tua, kita seringnya melakukan atau mengomel dahulu nih. Ayo, dari 30 siswa-siswi di sini. Kalau mama papanya menyuruh atau abangnya, tolong dulu nak ambilkan ini. Itu biasanya kita mengomel dahulu atau bagaimana nih?
melakukannya. Oke, tapi kadang pasti kita yang namanya mengomel dulu. Asih aku aja le disuruh. Kenapa enggak abang? Kenapa enggak adik? Ada yang pernah tidak berkata seperti begitu? Coba di-unmute dulu. Siapa yang sering mengomel gitu? Sering ya. Nah, kalau di dalam komputer, oke, itu biasanya tidak akan pernah. Jadi kalau misalnya di dalam komputer, itulah perbedaan antara komputer dengan manusia. Kalau komputer melakukan apapun yang dilakukan ataupun yang disuruh. Oke, yang paling penting dalam suatu pengolahan data. Ingat ya, untuk melakukan penggunanya perintah-perintah lainnya. Jadi kalaupun misalnya kita mengetik tombol A atau S, maka yang akan keluar adalah huruf S. Nggak mungkin kita mengklik huruf S, yang akan muncul adalah angka 4 dan lain sebagainya. Oke, atau seperti begini, ketika kita juga ingin menulis nama kita. Jadi ini saya ada kasih contoh nih ya. Ini saya kasih contoh nyatanya seperti begini, biar semua pada paham. Nah, keyboard. Saya mempunyai namanya aplikasi keyboard softwarenya, perangkat lunak software nih, lihat ya. Udah pada lihat semua ya. Nah, jadi kalau misalnya saya mau isi sesuatu di dalam komputernya di sini, di setelah titik, saya buat di sini adalah keyboard, saya nulis keyboard. Oke, maka yang tertulis juga adalah angka yang saya buat. Oke, seperti begini. Nah, jadi komputer itu menuliskan apa yang sudah kita perintahkan. Nah, ini keyboard, ini seblok, kemudian setekan backspace atau delete, dia akan terhapus. Oke, seperti begitu contohnya. Nah, jadi si keyboard ini berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, dan lain sebagainya. Saya itu keyboard QWERTY ya. Nah, ini nanti saya akan bahas ya. Nah, jadi fungsinya si keyboard itu memasukkan huruf-huruf, angka ataupun karakter. Nah, yang disebut juga sebagai huruf itu tadi saya sudah bahas A sampai Z. Kalau angka itu 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Nah, di sini karakter khusus. Ada yang tahu tidak apa itu karakter khusus? Oke, ada yang tahu apa itu karakter khusus? Ayo, yang bisa. Contoh karakter khusus itu seperti bagaimana? Kita lagi jauh belajar online nih, maunya semuanya ngomong, biar merasa diperhatikan. Kalau disebut karakter khusus, tadi di sini kalau huruf-huruf, ada angka 1 sampai 10. Kalau angka juga tadi 1 sampai 10, kalau huruf A sampai Z. Kalau karakter khusus itu bagaimana? Yang disebut karakter khusus itu contohnya adalah huruf titik, huruf tanda tanya, atau garis seperti begini, dan lain sebagainya. Itu yang disebut juga sebagai karakter khusus. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, tadi temannya bertanya, itu disebut juga sebagai keyboard QWERTY ya. Nah, inilah yang disebut sebagai keyboard QWERTY. Ada yang tahu tidak? Kenapa disebut keyboard QWERTY? Ayo yang bisa kasih jawaban dan buat tulis namanya untuk tambah-tambah nilai. Yang manakah disebut keyboard QWERTY? Ini disebut sebagai keyboard QWERTY. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY? Ada yang tahu tidak? Nambah-nambah nilai loh. Kenapa ini disebut sebagai keyboard QWERTY? Oke, satu orang udah menjawab. Oke, karena berlampu Oke, kurang tepat ya. Nah, jawabannya ini kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY? Itu adalah karena diawali dengan Q, W, E, R, E, Y. Maka disebut juga sebagai keyboard QWERTY. Nah, coba di handphone pun juga sama. Nah, kalau orang biasanya itu memakai yang namanya keyboard QWERTY. Macam-macam keyboard itu ada banyak jenisnya. Oke, keyboard itu mempunyai macam-macam jenisnya. Coba dibuka dulu handphonenya masing-masing atau boleh dulu dibuat di chat. Oke, kalau kita buka chat,
kemudian kita tuliskan sesuatu. Coba perhatikan keyboardnya di smartphone-nya. Itu pasti juga diawali dengan namanya keyboard QWERTY. Ayo, coba dilihat dulu masing-masing. Dan coba dibuat di dalam chatnya. Benar yang saya bilang atau bagaimana nih? Oke, benar ya. Nah, rata-rata keyboard itu pada umumnya adalah keyboard QWERTY. Benar ya? Nah, mau di handphone, mau di laptop, juga menamain keyboard QWERTY. Kenapa namanya memakai keyboard QWERTY? Ya, karena itu pada umumnya. Seperti manusia, seharusnya pada umumnya kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik, saling menolong sama sesama. Kalau misalnya dia tidak menolong sesamanya, atau sering melakukan yang kasar-kasar, itu sebut juga sebagai berbuat jahat ya. Oke, nah, ini kenapa berlampu-lampu? Nah, ini saya tadi sudah bilang juga, kalau keyboard itu mempunyai jenis-jenisnya. Sama seperti smartphone. Banyak jenis-jenis merek handphone. Nah, seperti sekarang saya memakai handphone Vivo. Di sini, dari 33 orang, dari 32 jumlah siswa-siswinya, pasti mempunyai handphone yang berbeda-beda. Adakah yang memakai handphone Xiaomi? Coba diaktifin dulu suaranya atau di unmute. Pasti di sini ada yang mempunyai namanya handphone Xiaomi, Advan. Oke, Abigail nunjuk ya. Ada yang Xiaomi, ada yang Samsung. Siapa nih pengguna Samsung? Vivo, Oppo, bahkan sampai yang namanya pengguna iPhone. Ada nggak yang pakai iPhone di sini atau iPad-nya atau Apple? Ada? Nah, sama juga seperti keyboard. Nah, manusia juga sama nih. Manusia juga mempunyai banyak ragam bentuk dan jenisnya. Ada yang putih, ada yang hitam, rambutnya lurus, ada yang keriting, bahkan sampai keribu. Nah, itu semua disebut juga sebagai perbedaan dan mempunyai bentuknya masing-masing. Oke. Oke, saya pakai Redmi nih. Oke, nah, juga pecinta Xiaomi, Vivo, semua saya udah pernah pakai ya. Nah, ini juga sama seperti keyboard. Nah, keyboard berwarna ini disebut juga sebagai keyboard RGB. Kegunaannya apa sih? Kegunaannya supaya kita lebih nampak tulisan-tulisannya, angka-angkanya di tombol-tombolnya. Oke, keyboard ini berfungsinya ini biasanya untuk gamers. Nah, kalau orang bermain game, itu disebut juga sebagai apa nih? Kalau orang sering bermain game di YouTube, sering mengupload di YouTube, itu disebut sebagai apa? YouTubers. Oke. Kalau orang sering bermain YouTube, itu sering disebut YouTuber. Kalau orang yang sering bermain game, itu disebut sebagai apa? Gamer. Oke, nah orang disebut sebagai gamers. Nah, kalau orang biasanya bermain gamers, itu biasanya ruangannya itu gelap atau terang nih? Gelap. Gelap, Sir. Biasanya itu rata-rata gelap. Nah, itulah tujuan terciptanya keyboard warna-warni seperti begini. Tujuannya supaya ketika kita bermain game, dia tulisannya nampak. Jadi ketika kita mau bermain game Battle Royale pun, seperti PUBG atau Dota dan lain sebagainya, nampak yang mana ingin kita ketik untuk menjalankan sebuah gamenya. Oke, nah inilah yang disebut juga sebagai keyboard gaming atau keyboard RGB. Tujuannya untuk menampakkan warna-warnanya seperti begini, bukan hanya untuk terlihat lebih indah atau cantik. Oke, nah sama juga seperti manusia, diciptakan berbeda-beda bentuknya, tujuannya pasti ada dan kelebihannya ada masing-masing. Oke. Selin Keisha bilang kalau dia nggak bisa masuk. Oke, kenapa tidak bisa masuk sedangkan 32 siswa-siswinya bisa masuk, yang lain nih, teman-temannya bisa masuk nih. Apakah ada kendala tadi ketika masuk di tempat sel? Tidak? Nggak ada ya? Aman-aman aja kan? Oke, coba dibilang dulu sama temannya yang masih belum bisa masuk. Coba masuk karena kita nanti ada daftar hadir ya, siapa yang sering hadir nanti akan ada nilai tambahnya. Oke, mungkin jaringan ya. Kita belajar enak kok hari ini ya. Nah, keyboard lah seperti begitu yang disebut juga sebagai input. Nah, kemudian juga sama seperti mouse. Oke, kita masuk ke bagian si inputnya ya. Mouse juga sama nih. Oke, sebelum kita masuk ke mouse,
Coba dibaca dulu di halaman 3 di bagian inputnya nih. Ayo satu orang nih. Halaman 3 bagian B. Ada yang mau baca nggak? Coba dibuka dulu bukunya. Halaman 3 bagian B. Oke, 2 orang. Coba sepilih Graciela. Coba dibaca dulu nak Graciela. Bagian B ya. D. Bagian komputer mendapatkan input. Dengan program pengolah kata, kamu dapat dengan mudah menyisipkan atau menghapus suatu kata. Untuk melakukan hal tersebut, kamu harus terlebih dahulu memasukkan kata atau kalimat ke dalam komputernya. Kata yang kamu ketik. Nah, coba dibaca lagi Graciela. Lanjut. Kata yang kamu ketik ke dalam komputer disebut dengan input. Oleh karena itu, input dapat dikatakan sebagai data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Alat yang digunakan untuk memasukkan perintah atau informasi ke dalam komputer disebut alat input. Oke, Alat thank you Graciela. input. Oke, thank you. Oke, tadi temannya Graciela sudah baca. Saya ulangin ya. Dengan program pengolah kata, kamu dapat dengan mudah menyisipkan atau menghapus suatu kata. Saya tadi udah kasih contohnya menggunakan namanya keyboard. Kenapa keyboard disebut sebagai alat input? Karena kita mengklik-klik, maka hasilnya akan ada muncul di dalam PowerPoint-nya ya. Itu disebut sebagai Oke, nah itu juga termasuk juga sebagai alat input. Oke, nah ini tadi temannya udah baca. Kata yang kamu ketik ke dalam komputer. Seperti saya udah ketik tadi, itu disebut juga sebagai input. Oleh karena itu, input dapat dikatakan sebagai data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, tadi saya udah buat contohnya kita menulis angka K atau huruf K, maka akan keluar di keyboard kita itu atau di layar kita huruf K. Seperti begitu ya. Selanjut baca di halaman 4. Alat input ada bermacam-macam jenisnya, tergantung pada jenis input yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Misalnya, untuk mengetik kata, kamu dapat menggunakan keyboard. Untuk merekam suara ke dalam komputer, kamu dapat menggunakan mikrofon. Bahkan mouse yang kamu gunakan juga merupakan alat input untuk memberi perintah pada komputer. Berikut ini adalah gambar beberapa alat input. Nah, yang A itu gambar apa tuh? Ayo, coba kalau dibuka halaman 4 nih. Coba diperhatikan bukunya halaman 4. Kalau gambar yang A itu gambar apa? Ayo, halaman 4 yang A itu gambar apa tuh? Ayo, dari 36. Yang A itu gambar apa? Halaman 4. Alat pengendali. Oke, alat pengendali. Hampir benar. Oke. Joystick. Nah, jawabannya itu adalah joystick. Saya dari mana tahu kalau itu adalah joystick? Coba diperhatikan di samping gambar A. Kan ada itu tulisan gambar 1.4. Nah, dari gambar 1.4 itu kita bisa melihat ada joystick, mouse, scanner, dan mikrofon. Nah, kalau joystick itu biasanya kegunaannya buat apa? Kalau kita lihat dari gambarnya, kegunaan joystick itu bagaimana? Ayo, kegunaan joystick itu bagaimana nih? Kalau kita lihat bentuknya itu seperti apa tuh? Ada gagangnya. Kalau bisa kita lihat itu sama seperti gigi pada mobil ya. Gigi pada mobil untuk menaikkan, gigi pada mobil kecepatannya 1, 2, 3, sampai 5. Oke, nah ini saya ada punya gambarnya. Joystick. Nah, inilah joystick. Bentuknya hampir mirip, tetapi kayak punya saya ini kayaknya lebih canggih ya. Lebih banyak tombol-tombolnya, bentuknya lebih keren juga. Nah, fungsi joystick terdiri dari beberapa macam. Oke, fungsi khususnya itu adalah untuk seperti bermain game. Kenapa bentuknya seperti begini? Karena kalau kita lihat ini biasanya untuk dipakai untuk bermain game ya. Entah mau main game mobil balap, atau motor balap, atau MotoGP. Oke, yang pertama,
sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video dan digunakan lebih dari satu tombol. Nah, dari mana kita tahu bisa lebih dari satu tombol? Kalau kita perhatikan, ini banyak tombolnya. Biasa kegunaan joystick itu apa? Nah, ini saya lagi membahasnya ya. Kegunaan joystick itu biasanya untuk bermain video game. Oke, kegunaannya untuk bermain video game dengan memiliki banyak-banyak jenis tombolnya. Oke, ada tombol seperti begini dan lain sebagainya seperti begini. Oke, biasanya ini kalau misalnya kita bermain game mobil balap atau motor balap atau MotoGP, kita mengklik tombol ini sambil kita gerakin maju, dia akan maju. Kita buat ke kiri, dia ke kiri. Apakah ada di sini yang pernah bermain time zone? Tidak. Pasti semua udah pernah ya, sering main time zone ya, paling tidak. Oke, Felicia nganggu di tangkat tangan. Nah, kalau di dalam time zone itu, ketika kita bermain MotoGP atau motor balap yang ada motornya atau keretanya, kita buat ke kiri, dia akan ke kiri, tidak? Benar ya, dia akan melakukan sesuai dengan arahan kita. Nah, sama juga seperti begini. Jadi joystick ini kita tinggal buat tangan kita seperti, oke, ntar ya. Kita pegang gini dia, kita pegang gini, kita arahin ke kiri, maka dia akan ke kiri motornya atau mobilnya seperti begitu ya. Jadi kegunaannya untuk bermain video game dan memiliki tombol lebih dari satu. Kemudian untuk mengontrol dalam permainan video. Ini juga bisa untuk game role play ya. Nah, ini juga bisa. Mungkin ini fungsinya lebih ke hampir sama seperti mouse ya. Hampir sama seperti mouse, tapi bentuknya mempunyai bentuk lain yang lebih seperti untuk bermain game ya. Ini nggak mungkin juga bisa, ini bisa juga dipakai untuk mouse, seperti mouse, tetapi ini nggak cocok, kurang cocok. Oke, ibaratnya tubuh manusia. Oke, kayak tubuh badannya agak lebih besar. Ketika kita memakai pakaian yang lebih besar lagi, apa yang terjadi ketika kita memakai pakaian yang lebih besar lagi? Atau contoh nih, Abigail memakai pakaian papanya atau mamanya. Itu biasanya apa yang terjadi? Kebesaran. Atau bisa juga disebut juga sebagai kita bisa tenggelam memakai baju papanya contohnya ya. Karena ukurannya tidak pas atau tidak sesuai. Jika kita biasanya memakai mouse, ya pakai mouse saja tuh, nggak mungkin kita pakai seperti begini. Kita harus memakai yang seperti yang ingin kita pakai. Oke, ada teman yang bertanya, kenapa game Genshin Impact bisa buat HP overheat, tapi game lain enggak? Nah, tadi saya udah kasih contoh. Kita tidak mungkin memasukkan game yang tidak sesuai dengan handphone kita. Sama juga seperti begini. Oke, cobalah cari game yang sesuai dengan handphone kita. Tadi saya sudah kasih contoh seperti memakai motor, oke, atau kereta. Kalau misalnya kelebihan muatan, itu biasanya bisa membuat orang kecelakaan atau jatuh. Jika motor biasanya hanya dimuat oleh 2 orang, ini bisa mengangkut sampai 4-5 orang, satu keluarga di dalam satu motor itu tidak akan mungkin. Oke. Nah, berarti udah paham ya. Cobalah dicari bermain game, cobalah cari yang sesuai dengan kapasitas handphonenya. Sama juga nih seperti kita punya uang kita cuma 10.000, tetapi kita berharap bisa dapat mobil untuk membeli mobil remote, itu tidak mungkin ya. Oke, sampai di sini paham ya? Tadi juga sama seperti bermain game juga, pakai pakaian papanya, itu biasa kita bisa akan tenggelam tuh. Karena memang ukuran badannya berbeda. Contoh nih, badan segini besar nih, atau seperti badan bapak-bapak, ketika dipakai sama orang lain bisa tenggelam. Atau bisa juga seperti pakai celana juga, bisa sampai dengkul atau sampai kaki. Oke, nah ini kita lanjut di bagian joystick. Jadi udah saya bacain, lebih dari satu tombol untuk mengontrol permainan video. Kemudian, joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin-mesin, seperti pada kursi roda bermotor dan juga truk. Oke, pada kelas temannya yang lain kemarin, ada nih temannya mempunyai kursi roda. Dia memiliki tombol seperti begini. Nah, kalau umumnya kursi roda itu bagaimana nih? Kalau pada umumnya kalau kita lihat, ada yang punya kursi roda tidak di rumahnya? Ada? Ada ya? Oke, Daniel punya ada kursi roda di rumahnya. Nah,
Kalau kita lihat kursi roda itu biasanya digunakan itu dengan cara didorong, benar ya? Kita mendorong orang yang di dalam kursi roda supaya jalan. Nah, kalau misalnya kita punya duit lebih atau menggunakan teknologi lebih canggih, bahkan di kursi roda orang yang sakit pun bisa menjalankannya sendiri dengan mempunyai tombol seperti begini. Oke. Nah, jadi dia mempunyai tombol seperti begini untuk menjalankannya. Oke, sampai di sini ada mau ditanya tidak tentang data input, program input, tentang si joysticknya? Ada ya, saya udah jelasin loh panjang lebar. Jadi semua udah paham. Kemudian kita masuk ke bagian B atau mouse. Oke, kalau kita lihat mouse-nya, lihat perhatikan gambar di mouse-nya di halaman 4 sama yang sudah segambar ini. Oke, segambar, secantumin di sini. Oke, kalau kita lihat, coba dibaca dulu nih, satu orang ada yang mau nggak baca tentang mouse ini? Oke, Daniel. Coba dibaca dulu, Daniel. Dari yang punya saya ini. Halaman 4 ya? Enggak, yang ditampil di layar Zoom-nya ini. Coba dibaca dulu, Daniel. Mouse adalah salah satu perangkat masukan yang berfungsi memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol kiri, tombol kanan, dan tombol penggulung. Tombol penggulung ini udah sampai segitu aja. Oke, tombol penggulung ini terletak di tengah. Oke, kalau kita perhatikan dari gambar halaman 4 itu, gambar mouse-nya itu sebentuknya seperti begini. Oke, tombol kiri ini yang dimaksud juga sebagai kiri. Kenapa disebut tombol kiri? Karena letaknya di sebelah kiri. Ini kenapa disebut tombol kanan? Karena terletak di sebelah kanan. Ini contohnya ya, ada bentuknya. Kemudian inilah yang disebut sebagai tombol penggulung atau scrolling. Oke, nah di sini ada segaris buat tulisannya berwarna merah. Pointer atau kursor. Ada yang tahu tidak yang mana pointer atau kursor tersebut? Ayo. Pointer atau kursor itu yang bagaimana bentuknya? Di sini semua udah pernah ya megang laptop atau komputer? Pernah ya? Nah, pointer atau kursor itu yang mana nih? Kalau kita perhatikan. Oke. Pointer atau kursor itu bentuknya seperti yang ini. Tanda panah putih ini yang segerakin di mouse ini, itulah yang disebut juga pointer atau kursor. Oke. Oke. Nah, inilah yang disebut juga pointer atau kursor. Nah, kalau klik kiri ini tujuannya adalah untuk membuka aplikasi. Kalau klik kanan, kita bisa membuka aplikasi juga, tetapi mempunyai banyak pilihan. Nah, kalau di tombol tengah atau penggulung ini bertujuan untuk menggulungkan sesuatu. Contohnya menggulungkan dari perbedaan dari slide pertama ini, saya klik kursornya itu untuk membuka halaman yang lainnya. Oke, inilah kegunaan dari yang tengah ini. Oke. Nah, nanti sebelumnya saya hampir lupa nih. Kita sekarang ini wajib yang namanya ada daftar hadir. Oke, nah di sini coba diganti namanya pakai nama asli. Oke. Ganti namanya pakai nama asli dan tunjukin wajahnya, aktifin videonya semua. Biar serekam dan untuk dimasukin ke dalam daftar hadirnya ya. Oke, jadi kalau misalnya namanya tidak sesuai dengan di daftar hadir dengan atau berbeda dengan nama asli, seanggap absen ya, karena saya kan masih belum hafal nih. Dan masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya nih. Oke, coba diaktifkan dulu kameranya, diganti dulu namanya sesuai dengan nama aslinya. Oke, ini saya izin dulu ya, videoin ya. Oke. Sebentar ya. Oke, wait, ada kesalahan.
Oke. Udah siapain? Thank you. Oke. Nah, ini kita lanjut sampai di bagian mouse ya. Oke, so kenapa mouse yang ada tulisan ratnya itu mempunyai banyak tombol? Oke, nah, jadi saya ulangin lagi. Mouse ini juga sama mempunyai banyak bentuk dan jenisnya. Oke, tetapi yang namanya mouse itu mempunyai bentuk khususnya. Seperti begini ada bentuk khususnya. Kalau kita lihat bentuknya berbeda, dia agak lebih besar dan bentuknya berbeda dari ketiganya. Nah, tujuannya itu adalah untuk bermain game. Oke, biasanya untuk begini untuk bermain game. Jadi dia memiliki tombol khususnya lain seperti yang lainnya. Nah, di sini bahkan memiliki sama seperti penggarisnya ada 0, 5, 10, 15, 20. Nah, biasanya kalau kawannya itu kalau kita pakai laptop begini, kita memakai mouse seperti begini. Nah, mouse seperti begini biasanya lebih ringan bentuknya. Oke, bentuknya lebih ringan dan mempunyai banyak tombolnya. Kegunaan khususnya, contoh nih kita bermain game Battle Royale. Kalau yang berwarna kiri ini kita biasa untuk menembak. Oke, yang kanan untuk mengeker. Oke. Nah, kalau ini bisa juga untuk sambil, misalnya contoh nih, sambil khusus untuk ini. Kita mengklik tombol ini, kita langsung seperti memencet dua-duanya. Dia mengeker sekalian langsung menembak. Contohnya seperti saya ini sering dulu bermain game warnet ya. Ada dulu namanya game itu PB atau Point Blank. Oke, jadi mouse ini dia langsung mengklik tombol ini aja, dia langsung menembak dan mengekernya langsung. Oke, jadi tujuannya ini adalah untuk mouse gaming. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ya. Kalau kita lanjut nih, kita habisin dulu nih bagian inputnya. Mouse udah, keyboard udah, kemudian joystick udah, kemudian kita masuk ke bagian scanner. Nah, scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner hampir mirip dengan mesin fotokopi. Nah, tujuannya itu adalah kenapa disebut hampir mirip? Kita memasukkan contohnya fotokopi, kita memasukkan sebuah buku nih ke dalam fotokopinya. Maka dia akan menuliskan atau mencetak kembali hasil yang sudah ada. Nah, kalau misalnya guna scanner ini, dia mencetak dan memasukkannya ke dalam si komputer. Nah, kalau misalnya fotonya ini udah ada hasilnya seperti begini, kita scannerkanlah, maka dia akan masuk ke dalam si komputer kita. Oke, paham ya? Sampai di sini ya. Nah, yang terakhir, waktu kita 1 menit lagi, mikrofon. Oke, perangkat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang kemudian disimpan di dalam komputer. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara serta berbicara kepada orang lain. Nah, kalau mikrofon ini semuanya pasti udah pernah lihat. Oke, bahkan di handphone kita juga ada yang namanya mikrofon atau perekam suara. Bentuknya berbeda, tetapi tujuannya hampir sama. Kalau bermain game, gunanya ini adalah untuk kita ngomong dengan teman-teman satu tim kita. Oke, sampai di sini ada mau ditanya, waktu kita tinggal 1 menit lagi nih. Saking ngasihnya belajar kita, jadi lupa nih waktu kita tidak terasa nih. Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Jaga kesehatan dan coba nanti diulang-ulang lagi pelajarannya ya. Sebentar lagi kita akan masuk di tahap selanjutnya. Oke? Jaga, stay safe, dan jaga kesehatan. Jangan lupa berjemur. Bye-bye.